Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Sahabat-sahabat Akang, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan setelah menjalani liburan ya di hari ini, di akhir pekan ini, mudah-mudahan besok kita semua kembali semangat untuk membela mimpi, harapan dan cita-cita kita semuanya. Sahabat-sahabat Akang, akhir-akhir ini kita seru ya, seru juga gitu ya. Akhir-akhir ini kita dipertontonkan dengan beberapa berita-berita viral gitu ya, baik yang mengenai tentang pejabat publik, baik yang mengenai dengan penegak hukum ya, dan yang terakhir yang sekarang masih viral itu adalah yang mengenai tentang salah satu bintang ya, bintang muda di Indonesia gitu, yang beritanya saat ini luar biasa gitu ya, menggemparkan ya, menggemparkan. Pertama mengundang simpati ya, membuat para netizen ya, masyarakat Indonesia dari mulai kalangan orang-orang awam, orang-orang biasa ya, kalangan masyarakat biasa sampai dengan para pejabat gitu ya, memberikan support karena merasa simpati atas apa yang terjadi pada keluarganya. Nah sekarang justru kebalikannya ya, kembali gempar, kembali viral karena banyak yang merasa kecewa gitu ya, banyak yang merasa kecewa. Nah setelah sebelumnya juga sempat Indonesia gempar dengan pemberitaan yang terkait dengan tewasnya salah satu brigadir gitu ya, di ini yang melibatkan salah satu aparat penegak hukum gitu ya. Nah, sahabat-sahabat Akang, kita mah manusia biasa ya, masyarakat biasa, masyarakat awam gitu. Gak usah terlalu menanggapi dengan ya terlalu serius lah ya. Namun tentu sebagai seseorang yang punya akal sehat, yang cerdas, yang sudah dewasa, tentu harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari semua yang terjadi gitu. Yang terjadi, baik yang terjadi pada diri kita maupun yang terjadi pada orang lain gitu ya. Karena semua yang ada di alam dunia ini ya, yang kita lihat ini adalah ayat-ayat Allah gitu ya. Jadi semua bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang terjadi yang saat ini juga viral itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang perlu kita pelajari. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia kan semua diuji gitu, ya. Manusia semua diuji, bahkan yang dialami oleh mereka yang saat ini senantiasa terus-menerus diberitakan ya, bukan hanya di televisi, di media sosial ya, di Facebook, Instagram, kemudian YouTube, kemudian apalagi TikTok, Snap dan macam-macam lah ya, termasuk status-status WhatsApp orang-orang biasa, teman-teman kita juga sama ya, membahas berita-berita yang saat ini lagi viral gitu. Nah sahabat-sahabat akan semua, memang pada dasarnya manusia akan diuji, hanya saja mungkin di antara kita ada yang kuat, ada yang sabar menahan ujian, ada yang bisa menerima ujian itu dengan baik gitu ya. Sebetulnya yang saat ini Allah berikan, Allah tunjukkan ujian itu adalah berawal dari ujian yang awal, ujian yang memang terlihat kecil namun efeknya luar biasa itu ya. Yang diujikan oleh Allah sebetulnya hanya ujian pertama yang mereka dapatkan, yaitu rasa takut. Itu bermulanya dari sana. Karena rasa takut ini adalah ujian pertama yang Allah berikan kepada manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, kata Allah. Bahwa manusia itu sudah pasti akan diuji. Yang pertama ujian yang akan diberikan oleh Allah itu adalah bisyai'im minal khauf, dari sedikit rasa takut. Nah, karena rasa takut ini ya, sehingga terkadang manusia out of control gitu ya, ketika menjalani hidup dan kehidupan, karena rasa takut miskin,
takut nggak terkenal, takut elektabilitasnya hilang, takut ketenarannya pudar lah, sehingga terkadang membuat manusia terjerumus pada kesalahan. Nauzubillah. Nah, sahabat-sahabat Akang, lantas apa yang bisa kita ambil hikmah, yang bisa kita ambil pelajaran dari berita-berita ataupun kondisi yang saat ini senantiasa terus-menerus ya diberitakan gitu ya. Terlebih yang ya artis muda ini ya, bintang muda Indonesia yang saat ini beritanya menggemparkan Indonesia gitu ya. Dari mulai mencuatnya berita tentang keluarganya, sehingga banyak orang di berbagai lapisan, di berbagai kalangan, dari masyarakat biasa sampai para pejabat gitu ya, memberikan support, simpati kepada dia gitu ya. Kemudian sekarang justru berubah berbalik ya, banyak netizen, masyarakat, sampai juga ke pejabat publik ya. Kalau artis-artis mah udah pastilah ya, banyak juga yang ternyata pro kontra gitu ya. Ada yang bahkan banyak yang mengecam gitu ya keputusan yang diambil oleh bintang muda ini gitu. Nah, sahabat-sahabat Akang, ini adalah perjalanan hidup ya, yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita dengar ya, ujian yang saat ini mereka hadapi, yang mereka terima ya. Kita harus mengambil hikmah gitu ya dari ujian yang saat ini mereka hadapi, yang mereka terima gitu. Apa hikmahnya? Ya, ini adalah bukti bahwa kita itu bukan pemilik kehidupan ya. Sekali lagi, ini adalah memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita harus sadar bahwa kita itu bukan pemilik kehidupan yang bisa meraih, yang bisa mendapatkan semua keinginan ya. Bisa saja besok kita terkenal, hari ini kita tidak terkenal ya. Besok kita mulia, hari ini kita hina. Besok kita merayakan keberhasilan, besok kita justru menangis karena kegagalan. Nah, kita bukan pemilik kehidupan. Jadi jangan sampai apapun yang terjadi pada kita saat ini membuat kita lupa pada pemilik kehidupan. Dalam kehidupan mungkin bisa berubah-ubah ya, up and down gitu ya. Kadang kita bahagia, kadang kita juga sedih. Ada kalanya kita sukses, ada kalanya juga kita gagal. Yang jelas, apapun yang terjadi pada kita ya, itu adalah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus sikapi dengan ikhlas, dengan sabar ya. Kemudian kalau misalkan ketentuan itu berupa sesuatu yang tidak kita harapkan, berarti kita sabar. Ketika ketentuan Allah itu sesuai dengan yang kita harapkan, berarti kita bersyukur. Itulah seharusnya sikap seorang muslim. Jangan kebalikannya gitu ya. Jadi sehingga apapun yang Allah takdirkan untuk kita, kita tetap yakin bahwa ketentuan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi kita dibandingkan diri kita sendiri. Sahabat-sahabat Akang, jadi jangan kita terbawa ya. Jangan kita terbawa, jangan kita terbawa arus ya. Saat ini sedang ramai, kita ikut-ikutan komen segala macam, mencaci maki dan lain sebagainya lah ya. Nggak perlulah kita ya. Kita tetap saja menjadi diri kita ya, karena tenarnya mereka, suksesnya mereka, toh kita tidak ada ngaruhnya kok ya. Jadi tetaplah menjadi diri kita, menjadi pribadi yang baik, tetap lakukan yang terbaik, sesuatu yang baik, karena kita berharap setiap kebaikan, dan kita yakini setiap kebaikan pasti akan berbalik kebaikan kepada diri kita gitu kan. Apalagi Allah Maha Pemurah, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melakukan, mendatangkan satu kebaikan saja ya, maka falahu asru amsalihha, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Masya Allah ya. Jadi tetaplah kita menjadi pribadi yang baik dan tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.